Musim gugur tiba, membawa serta pertemuan sosial 2 tahunan para bangsawan Asteria. Sebuah iring-iringan panjang kereta kuda mewah dan pengawal melintasi jalanan yang dihiasi pepohonan dengan daun merah menyala menuju lokasi acara. Iringan yang tidak nyaman itu berlanjut selagi kami menuju tempat pertemuan sosial akan diadakan. Narasi menjelaskan mengisyaratkan ketegangan yang menyelimuti perjalanan ini. Meskipun ada tambahan keluarga bangsawan lain, ejekan mereka masih tidak berhenti. Alon yang sedang menikmati jagung bakar diolok-olok oleh 2 bangsawan yang bertanya apa segitu cukup bisa memenuhi perutmu dan mengatakan aku jadi ingin menangis gara-gara kasihan padamu sambil tertawa sinis. Kuabaikan saja mereka, Alon bergumam dalam hati dengan ekspresi tenang. Ia mengingat kembali bahwa tidak gampang menjaga kualitas mendengarmu jika kau seorang gamer, menunjukkan ketenangannya dalam menghadapi ejekan. Malam ini kita berkemah di sini. Sebuah suara lantang terdengar di bawah langit malam yang bertabur bintang, mengumumkan rencana bermalam di tengah perjalanan. Alon dan Evan terlihat menikmati api unggun sementara para bangsawan yang mengejek Alon sebelumnya tampak kesal. Sial, dia mengabaikan kita, gerutu salah satu bangsawan, tidak bisa dipercaya. Timpal yang lain menunjukkan kekesalan mereka karena diabaikan. Bagaimana pasukan pengawalan tambahannya? Seorang bangsawan bertanya kepada rekannya. Aku sudah memastikannya dengan artefakku, jawab rekannya. Bocah bodoh itu tampaknya cuma bawa knight berandalan itu bersamanya, tambahnya meremehkan Alon. Alon yang sedang memegang ikan bakar mengeluh panas. Evan yang duduk di sampingnya menawarkan mau aku lepas tulang ikannya. Sepertinya rumor itu benar. Narasi menjelaskan, mengisyaratkan rumor tentang Alon yang tidak berdasar. Kita bisa langsung menjalankan rencana untuk bergerak ke dunia bawah. Seorang bangsawan berkata kepada rekannya, kurasa hari kita terus jadi pesuruh sambil membuat senang Palatio akan berakhir juga. Tambahnya menunjukkan ambisi mereka untuk mengambil alih kekuasaan. Akhirnya kami akan bisa menikmati kekuasaan dan jumlah uang yang besar di dunia bawah. Kedua bangsawan itu tersenyum licik dikelilingi oleh tumpukan koin emas dan permata. Begitu kita sudah mengendalikannya, kurasa kita perlu memberinya hadiah kecil. Salah satu bangsawan berkata, meremehkan Alon. Dia pasti akan berterima kasih karena telah diajari bagaimana dunia bekerja. Kedua bangsawan itu tertawa terbahak-bahak, merasa puas dengan rencana mereka. Hahaha, kau sangat baik hati, salah satu bangsawan berkata, mengejek Alon. Tiba-tiba, salah satu bangsawan merasakan sentuhan di bahunya. Ia menoleh dengan ekspresi terkejut, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Sebuah bayangan hitam melesat cepat diikuti oleh suara benturan keras. Salah satu bangsawan terlempar ke udara menunjukkan kekuatan tak terduga yang menyerang mereka. Monster! Kedua bangsawan itu berteriak ketakutan saat melihat bayangan-bayangan hitam yang menyerang mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya besar. Mage, amankan penglihatan kita. Seorang prajurit berteriak sementara seorang mage mengangkat tongkatnya memancarkan cahaya terang untuk mengusir kegelapan. Cahaya sihir menyebar menerangi area sekitar. Beberapa makhluk kecil terlihat tergeletak tak berdaya di tanah menunjukkan bahwa mereka telah dikalahkan oleh sihir. Goblin, seorang prajurit bertanya dengan ragu. Cuma goblin toh, jawab prajurit lain dengan nada meremehkan, merasa lega karena musuh mereka hanyalah goblin. Goblin adalah monster lemah yang dapat mudah ditemukan di hutan, narasi menjelaskan. Namun, sebuah cahaya terang muncul mengisyaratkan adanya bahaya yang lebih besar. Namun, kalau jumlahnya terlalu banyak, narasi melanjutkan menunjukkan gerombolan goblin raksasa yang menyerang dengan kekuatan penuh, mengancam para prajurit. Para prajurit terkejut dan ketakutan melihat gerombolan goblin raksasa yang menyerang mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan musuh mereka. Sesial, kelompok yang berharga di luar mati semua. Ada apa sebenarnya terjadi? Seorang prajurit berteriak panik melihat mayat-mayat prajurit lain yang tergeletak di tanah. Belum pernah aku lihat goblin dengan mana seperti itu. Seorang prajurit berteriak ketakutan melihat goblin-goblin yang memancarkan aura ungu, menunjukkan kekuatan sihir yang tidak biasa. Ukuran mereka terlalu besar. Apa varian baru? Mereka juga punya mana? Para prajurit berteriak panik menyadari bahwa goblin-goblin ini jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Yang berarti, narasi menjelaskan saat sebuah retakan muncul di tanah mengisyaratkan kekuatan yang lebih besar akan datang. Kemampuan goblin terlihat berbeda dengan yang mereka kenal. Narasi menjelaskan menunjukkan gerombolan goblin yang terus bertambah menyerang para prajurit dengan brutal. Para prajurit berusaha melawan namun jumlah goblin yang terlalu banyak membuat mereka kewalahan. Mereka terlempar dan terluka, menunjukkan betapa sulitnya pertarungan ini.
Gerombolan goblin terus menyerang, menghancurkan segala yang ada di jalan mereka. Para prajurit berjatuhan, tidak mampu menahan serangan brutal goblin-goblin tersebut. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir besar muncul di langit, memancarkan cahaya ungu yang kuat. Magic Third Circle, bahkan Second Circle sulit. Seorang mage berkata dengan terkejut, "Apa ada mage yang mampu melakukan hal seperti itu?" Ia bertanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Alon dengan ekspresi serius mengaktifkan sihirnya. Enhancement gumamnya diikuti oleh compression menunjukkan bahwa ia sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Alon melepaskan serangan sihirnya, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Gelombang itu menghantam gerombolan goblin, menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping, menunjukkan kekuatan sihir Alon yang luar biasa. Sihir Alon menciptakan bola energi ungu raksasa yang melayang di udara, memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Di bawahnya, para prajurit dan goblin tampak kecil, menunjukkan skala kekuatan sihir yang luar biasa. Bola energi ungu itu terus melayang, sementara para prajurit dan goblin di bawahnya tampak ketakutan. Alon dengan langkah tenang berjalan maju seolah tak terpengaruh oleh kekacauan di sekitarnya. Alon mengulurkan tangannya memancarkan aura ungu yang kuat. Ia mengucapkan kata vakum seolah sedang menyedot semua energi di sekitarnya, mempersiapkan serangan pamungkas. Alon terus mengalirkan energi, mengucapkan return to the origin. Tubuhnya diselimuti cahaya ungu yang intens, menunjukkan bahwa ia sedang menggunakan sihir tingkat tinggi yang sangat kuat. Sebuah artefak di pergelangan tangan Alon bersinar terang, memancarkan berbagai warna. Artefak itu bergetar hebat seolah menyalurkan kekuatan sihir yang luar biasa ke dalam tubuh Alon. Bola energi ungu itu meledak dengan dahsyat menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan. Gerombolan goblin terlempar dan hancur berkeping-keping, menunjukkan kekuatan sihir Alon yang tak tertandingi. Alon berdiri tegak di tengah kehancuran, dikelilingi oleh cahaya ungu yang memudar. Di bawahnya, para bangsawan dan prajurit menatapnya dengan takjub dan ketakutan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Alon dengan ekspresi serius bergumam bahwa ia tidak akan cuma diam. Ia bersiap untuk menghadapi ancaman yang lebih besar, menunjukkan tekadnya yang kuat. Para prajurit dengan pedang terhunus maju ke depan siap bertarung. Mereka bergerak cepat dan lincah, menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi musuh yang tersisa. Para prajurit bertarung dengan gagah berani, mengayunkan pedang mereka ke arah goblin-goblin yang tersisa. Darah membasahi tanah, menunjukkan sengitnya pertempuran yang terjadi. Alon mengulurkan tangannya, memancarkan aura biru yang kuat. Ia mengamati pertempuran dengan tenang, seolah sedang menganalisis setiap gerakan musuh. Alon melepaskan serangan sihirnya, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Gelombang itu menghantam goblin-goblin yang tersisa, menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping, mengakhiri pertempuran. Para prajurit terus bertarung, mengayunkan pedang mereka ke arah goblin-goblin yang tersisa. Darah membasahi tanah, menunjukkan sengitnya pertempuran yang terjadi. Pemandangan beralih ke medan perang yang sepi dengan mayat-mayat goblin berserakan di tanah. Langit senja yang indah menjadi saksi bisu kehancuran yang baru saja terjadi. Seorang bangsawan dengan ekspresi lega berteriak akhirnya selesai. Ia tampak sangat senang karena pertempuran telah berakhir, sementara bangsawan lain dan seorang wanita menatapnya dengan tenang. Para prajurit menghela napas lega, hahaha, setelah pertempuran yang sengit. Mereka tampak lelah, namun juga bangga karena telah berhasil mengalahkan musuh. Alon berdiri di tengah para prajurit dengan punggung menghadap kamera. Seorang prajurit menatapnya dengan penuh pertanyaan, bertanya-tanya sebenarnya siapa pria itu. Sebuah lingkaran cahaya muncul di layar dengan tulisan pria itu. Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan misteri tentang identitas Alon yang sebenarnya. Alon berjalan pergi, meninggalkan para prajurit yang masih terkejut. Aura hijau yang memancar dari tubuhnya menunjukkan kekuatan sihirnya yang luar biasa, membuat para prajurit semakin penasaran. Alon dengan ekspresi terkejut dan ketakutan bergumam hampir mati, buset. Ia tampak sangat lega karena berhasil selamat dari pertempuran yang sengit, menunjukkan bahwa ia juga merasa terancam. Alon dalam bentuk chibi merenung bahwa ia memang bisa menggunakan lebih banyak sihir sekarang, tapi jumlahnya tetap saja 3-4 kali. Ia menyadari bahwa dari pertengahan pertempuran ia berubah jadi orang biasa dengan penyimpanan mana menyedihkanku yang kosong. Evan bertanya kepada Alon, "Count, apa Anda terluka?" Alon menjawab, "Tidak, aku tidak apa." Ia menambahkan bahwa dengan adanya Evan saja ia merasa lebih aman. Alon dengan ekspresi ketakutan bergumam bahwa kehilangan kemampuan melindungi diri itu pengalaman yang sangat menakutkan. Evan menatapnya dengan khawatir, bertanya, "Anda yakin baik-baik saja?"
Alon menghela napas lega, Vio, ya sangat yakin. Ia menambahkan bahwa tadinya ia bingung apa harus pergi sendirian, untung saja ia bergerak satu kelompok dengan bangsawan lain. Alon menatap sebuah permata ametis yang bersinar terang, menyadari bahwa bagaimanapun juga permata ametis ini masalah terbesarnya. Ia bertanya-tanya kenapa bisa Divine Descent tiba-tiba terjadi begini, menunjukkan kebingungannya. Narasi menjelaskan bahwa Divine Descent adalah suatu sifat aneh yang muncul saat Outer God akan turun ke dunia. Monster yang terpengaruh akan menjadi semakin ganas dan mendapatkan peningkatan kemampuan fisik, sebuah ancaman yang mengerikan. Alon dan Evan berdiri di tengah medan perang yang sepi dengan mayat-mayat goblin berserakan di tanah. Alon bertanya, kenapa bisa terjadi? Seharusnya tidak semudah itu, menunjukkan kebingungannya. Narasi menjelaskan bahwa ini jelas tanda-tanda Outer God yang hanya muncul setelah Five Deadly Sins turun dan hukum dunia mengalami keruntuhan. Sebuah gambaran mengerikan tentang kehancuran yang akan datang. Di tengah langit senja yang indah, kristal-kristal ungu melayang di udara dengan siluet orang-orang di bawahnya. Narasi menjelaskan bahwa Outer God akan turun ke dunia ini, sebuah ramalan yang menakutkan. Alon dengan ekspresi serius merenung bahwa anak-anak itu tidak bangkit menjadi Five Deadly Sins, jadi kenapa bisa begini? Ia bertanya-tanya di mana letak masalahnya, menunjukkan kebingungannya tentang situasi yang terjadi. Alon dengan ekspresi serius menyadari bahwa ia harus segera mengumpulkan semua relik yang ia miliki. Ia tahu bahwa jika situasi ini berlanjut, nyawanya bisa terancam, sebuah ancaman yang membuatnya harus bertindak cepat. Alon menatap ke depan dengan tatapan tajam, bergumam bahwa karena kalau situasi ini berlanjut bisa-bisa aku akan mati. Ia menyadari bahaya yang mengintai, sebuah ancaman yang membuatnya harus lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya. Sementara itu, dua bangsawan yang sebelumnya mengejek Alon terlihat ketakutan dan terkejut dengan ekspresi wajah yang pucat pasi. Mereka seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan, membuat mereka terdiam 1000 bahasa. Keesokan harinya, pemandangan beralih ke kediaman Duke Rotegre, sebuah bangunan megah yang dipenuhi menara-menara tinggi dan arsitektur klasik. Langit yang cerah dan awan putih menambah keindahan pemandangan, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Alon dan Evan akhirnya tiba di kediaman Duke Rotegre. Alon menghela napas lega, akhirnya sampai juga, ucapnya sambil memegang dadanya, menunjukkan kelegaan setelah perjalanan panjang. Evan di sampingnya hanya mengamati dengan tenang. Alon dengan ekspresi lelah bergumam pengen balik terus bobok cantik. Ia terlihat sangat ingin kembali ke tempat tidurnya dan beristirahat, menunjukkan betapa lelahnya ia dengan semua intrik bangsawan dan perjalanan yang panjang.